Keputusan juri, sorry. Ada apakah gerangan? Cubalah korang tengok si Ceplos ni. Nak buat event international konon. Bukan main lagi bersorak. Padahal judge cakap judgement round. Bukan Ronald Win bongok. English ke mana? Ke laut. Sardo, aku respect dia dulu, cuma semalam aku hilang respect sebab Malaysia tetap unggul dan Indonesia harus mengakui keunggulan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Majib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya. Indonesia nih koyak guys ya. Jadi Presiden Beyond ini ya disekolahkan oleh satu Malaysia ataupun rakyat Malaysia. Kok bisa begini guys, sampai akhirnya minta maaf gitu kan. Waduh, ini berat juga ini ya kan. Coba kita tengok ya dari awal sampai akhir. Buat teman-teman semua yang mau belanja silahkan klik linknya ya guys ya. Klik link terus teman-teman belanja ya untuk support channelnya Cak Mujib. Oke, jom kita simak videonya. Let's go. Lagi doa dia. Lah. Kenapa tuh? Selamat malam semuanya. Untuk semua penonton yang ada di Tenis Indoor Senayan maupun pay-per-view, saya Yosua Marcelos, Presiden dari Beyond Combat. Izin, saya akan coba mengatasi masalah ini dengan sangat proper. Keputusan juri, sorry. Ada apakah gerangan? Cubalah korang tengok si Ceplos ni. Nak buat event international konon. So kalau korang tak tahu siapa Mamat Botak ni, dia lah founder ataupun presiden kepada Beyond Combat. Tak kisahlah Beyond Combat 6 ke, Combat 5 ke, Combat 4 ke. So segala masalah yang berlaku pada Beyond Combat kali ni sepatutnya ditujukan kepada Botak ni. Okay? Of course lah, semua event, semua tournament takkan perfect. Tapi engkau sebagai founder, konon-konon nak buat event international, weh, agak-agak lah. Jangan nampak sangat bias tu. Jangan nampak sangat berat sebelah. Aku tahu dalam hati engkau sebagai orang Indonesia, confirm lah kau nak Indonesia menang. Confirm lah kau support negara engkau. Tapi janganlah tunjuk, okay, yang pergi bodoh sangat. Sampai macam monyet aku tengok menari-nari lepas Indonesia ditampalkan sebagai juara. Apa benda? Soroklah sikit weh. Korang boleh tengok lah highlight video. Semua dah tunjuk dah perangai dia ni. Kelakar sebab benda obvious. Kau tengok match antara perempuan ni. Dekat belakang tu tak tahu tengah berdoa, tengah berzikir, tengah berwirid apa tu, nak bagi dia punya negara dia menang kan. Lepas tu bila umumkan yang Indonesia menang, bersorak. Lepas tu cover balik. Apa ke benda lah. Engkau nak buat event international, come on, be international. Jangan kampung sangat bro. Tapi video aku tunjuk ni lagi kelakar weh. Bukan main lagi bersorak. Padahal judge cakap judgement round. Bukan Ronald Win bongok. English ke mana? Ke laut. Aku sebenarnya tak kisah sangat pun kalau ada orang Indonesia yang tak faham English, sebab benda tu tak wajib pun. Tapi engkau sebagai founder, engkau nak buat event international, bro, you need to know your English. Kalau English pun kau tak boleh nak faham, juri kata judgement round, kira seri kena main lagi. Tapi kau dah ingatkan kau punya fighter menang. Kau tak payah buat lah. Kau tak payah buat lah event international. Kau buat benda lain lah. Oh, by the way, kepada mereka-mereka yang tak suka dengan apa yang terjadi dekat Beyond Combat 6, and kalau korang nak boycott event Beyond ni, korang rasa korang rugi, korang layak dapat refund. So ini step-step dia yang korang boleh baca. Okay, korang pergi dekat report, korang request refund, pilih sebab korang. Lepas tu
korang pilih Beyond and korang tekan submit. Okay, ini supaya menjadi pengajaran lah kepada botak tadi tu supaya improve lah untuk next event ataupun next Beyond Combat lah. Okay, botak yang mana, botak yang tu orang panggil Ceplos tu, aku pun tak suka sangat panggil dia Ceplos sebab Ceplos ni antara cerita favourite aku dulu. So cerita yang best buat apa kita nak kaitkan dengan benda yang tak best. Alright, so itu saja guys. Macam biasa, korang yang belum follow Wibro boleh tekan butang follow. Nasib baik yang ni Nina Bobo. Kalau tak, kalah Boy Prata. Atau kalau menang pun split decision. Haris Haikal dominant, tapi tak KO, kena split decision. Ini lawak. Tendang kaki, lari, menang. Aku benar-benar nggak nyangka. Muka Izazaki blur. Apa ni? Poin aku banyak masuk. Tapi kena ingat, ini tempat diorang. Selagi tak KO, ada je benda dia nak buat. Bagi dia orang menang. Muka Kabilan pun sama. Muka Kabilan pun blur. Apa ni? Lawan tak lari-lari ke sudut, tendang kaki. Boleh menang. Tapi Ustaz Amarul, fight dia alhamdulillah diberkati. Kamera terakam. Yang ni dia clean, bukan tendang kemaluan tau. Itu pun judges lama nak ambil keputusan. Mesti diorang bincang, alah macam mana nak tipu ni kan. Kesian Jepun datang jauh-jauh, dominant 10 round dicurangi. Korang tak payahlah minta pendapat belah sana kalau korang tanya Roteng lawan Fajar Set Boy pun, kalau Fajar Set Boy tak KO, pasti Fajar Set Boy yang menang. Event dia, tempat dia, judges orang dia, referee orang dia, rules pun rules dia. Apa yang korang expect sebenarnya? Tapi untuk fighter-fighter Malaysia, tahniah. Fighter-fighter Indonesia pun dah buat yang terbaik. Aku respect diorang. Aku sebagai penonton dan juga supporter Malaysia, aku respect diorang. To Mr. President, Mr. Chelos, if this is the quality of this event, your event will never get to grow to the international. Maybe this event will just between Malaysia and Indonesia only. Alright guys, so semalam adalah perlawanan ataupun keputusan yang cukup kontroversi untuk Beyond Combat 6 Malaysia vs Indonesia ya. Jadi apa yang aku ucap di sini for Mr. President, Chelos and UCC, kamu kena perbaiki lagi nih Beyond nih, sebab aku support Beyond nih daripada Beyond pertama. Beyond pertama aku start nonton sudah sampailah Beyond ke-6 nih. Aku support, dan Beyond ke-6 ni adalah Beyond yang paling gagal. Paling gagal di seluruh Beyond. Sorry to say ya Mr. Chelos, Mr. President. Sebab apa yang aku dapat nonton, apa yang aku dapat lihat semalam, banyak keputusan-keputusan juri yang tidak sepatutnya. Aku tidak tahu kenapa banyak split decision yang berlaku. Sepatutnya tidak ada split decision yang berlaku. Terutamanya aku tak mau cakap fight lain lah. Yang paling jelas kita boleh nampak Nidal vs Uncle Kong, King Joker vs Uncle Kong. Apa yang aku boleh nampak di situ, kenapa perlu ada split decision? Kerana aku nampak di situ Nidal dia mendominasi pertarungan tersebut. Tetapi kenapa juri membuat split decision, dan kesian untuk Amarul. Amarul pun sepatutnya clean shot daripada Amarul pun masih lama lagi untuk dicek oleh juri tersebut. Tapi di sini banyak kekecewaan lah. Sebenarnya untuk Beyond 6 ni expectationku ataupun ekspektasiku jauh guys ya untuk tontonan kedua negara. Sebab kalau aku nampak daripada fight card, daripada fighter-fighter yang bermain, bagi aku it's okay. Fight card semua mantap kan, semua mantap lah fight card. Cuma jadi sini teruk keputusan juri. Aku dah tahu organizer ada masuk campur kah, apakah aku nak tahu. Cuma yang aku harapkan untuk Mr. Chelos, Mr. President kena perbaiki ni. Jujur, ini first time aku rasa Beyond yang paling gagal begini. First time aku rasa Beyond 6 showbiz ni Malaysia vs Indonesia paling gagal. Cuma aku di sini aku tak mau ataupun aku tidak mau menyalahkan mana-mana fighter, sebab mereka hanya fighter dan mereka bermain. Jadi aku harapkan untuk netizen-netizen daripada Malaysia ataupun netizen-netizen daripada Indonesia tidak perlulah bergaduh dan tidak perlulah menyerang fighter-fighter yang lain tu, sebab mereka tu hanya pemain.
Jadi kita kena paham di situ ya. Mereka tuh hanya pemain fighter yang dibayar untuk bermain. Jadi kena paham. So ini bagi aku kesalahan full untuk juri lah. Aha. Satu, untuk yang Cyril Effendi lambat betul untuk masukkan medik, sebab itu bagi aku pukulan yang cukup mematikan, sebab di bagian sini ada nadi ya. Di sini ada nadi, jadi itu kalau lambat sedikit mungkin boleh menyebabkan kematian. Betul-betul lambat semalam juri. Dan untuk komentator Sardo aku respect dia dulu, cuma semalam aku hilang respect sebab banyak yang ayat-ayat keluar dari mulutnya tidak netral. Dan aku bagi respect aku kepada Jaden semalam, Jaden Bahtera, sebab Jaden Bahtera dia cuba untuk masuk ke netral tuh, dia tidak menyebelah kepada satu pihak. Sardo kena perbaiki jugalah. Sardo kena perbaiki sebab kebanyakan semalam apa yang aku nonton dia lebih berpihak kepada sebelah, kepada Indonesia. Jadi aku harapkan untuk Beyond seterusnya akan maju lah, sebab ya lebih netral lah pokoknya kan. Oke, poin tidak apa semua pun aku pun tidak tahu macam mana cara kiraannya sudah, sebab ya mungkin rules baru kick striking kan. Sebab kalau rules Muay Thai kickboxing kita boleh kira sendiri pun poin, kita boleh nampak boxing kah. Contoh yang macam Tenkai Tsunami vs Pelmi Sumae itu pun sama. Ada kontroversi di situ. Aku nampak Pelmi Sumae dengan Tenkai Tsunami dia lebih mendominasi daripada round 1 hingga round 6 atau round 7. Tapi aku tak tahu kenapa boleh jadi begitu. Depends lah. Ini ke semuanya bagi aku keputusan daripada juri lah. Aku tidak mau salahkan fighter lah. Ini untuk Mr. President dan para juri juri, semua betul. kena perbaiki lagi lah, sebab untuk menaiki combat sport ni susah betul guys ya. Jadi aku harap yang terbaik lah, dan mudah-mudahan ada diperbaiki. Alright, so Kesimpulannya adalah hasil akhir bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Betul. Malaysia tetap unggul dan Indonesia harus mengakui keunggulan Malaysia. Kita sebagai netizen dan saya sebagai petarung profesional yang mengerti sangat dengan bagaimana namanya aturan, bagaimana namanya merasa dicurangi atau mengalami yang namanya hasil yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan. Tapi itu hanya sekedar unek-unek ataupun buah pikiran saja. Layaknya aplikasi game yang sering kita mainkan, sesempurna apapun itu pasti ada Bugs-nya, betul. ataupun kelalaian dari programmer yang membuat game kita itu bisa error atau tidak berjalan dengan baik. Begitu juga dengan Beyond. Kita tidak bisa memungkiri bahwa Beyond adalah salah satu promotor combat sport yang memajukan bela diri di tanah air maupun Di mancanegara, di Asia dan merambat ke dunia, karena di situ juga ada event-event perebutan sabuk WBA dan juga event-event internasional lainnya. Sehingga kenapa saya berani untuk menyampaikan pendapat dan beberapa masukan evaluasi dari video saya, bukan bermaksud untuk menjelekkan Beyond, tapi bermaksud agar Beyond itu benar-benar lebih baik ke depannya. Bisa diterima, bisa juga tidak. Saya pribadi sangat mencintai Beyond dan juga beberapa promotor bela diri Indonesia lainnya. Sehingga itu yang menjadi alasan kenapa saya bersuara. Karena Selos juga terbuka kanal ini, di sosial medianya dia juga telah meminta maaf. Dan apapun yang kita sampaikan saat ini dia mendengarkan. Oke. Semoga kita semakin cerdas. Congratulations buat Malaysia.
Saya respect buat kalian sangat matang dalam persiapan dan juga secara attitude. Dan juga buat kita Indonesia, masih banyak yang perlu kita benahi untuk lebih baik ke depannya. Perlu itu. Respect. Alright, udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya. Koyak ya kan, satu Malaysia sekolahkan Presiden Beyond Indonesia. Jadi Charles akhirnya minta maaf ya. Di akhir juga tadi kita sudah tahu bagaimana istilahnya kejadian-kejadiannya gitu. Mungkin teman-teman yang sudah nonton pasti tahu lah seperti itu. Senang cerita sebab dah tahu cerita. Makanya ahli-ahli sukan Malaysia tak payahlah turut serta dalam mana pertandingan yang diajur mereka. Rekaman perlawanan sudah tersebar sedunia, masing-masing menyemak poin ya. Kesannya memalukan se-Indonesia ya, seperti itulah. Pasti ya namanya kata abangnya tadi, pasti dalam setiap ada acara itu pasti ada bugnya gitu kan, ada kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan gitu kan. Tapi keputusan akhir ya tidak bisa diganggu-gugat ya gitu kan. Aduh, begitulah guys ya. Tapi sebelum-sebelumnya kan bagus gitu. Cuman di Beyond 6 ini yang memang mungkin agak-agak gimana gitu loh guys ya. Sudah tahu dalam mentality di Indonesia dari dulu hingga kini, pada Malaysia apa-apa game pun kalau dengan negara Indonesia lebih baik stop boycott saja ya, tidak payahlah masuk. Bukan Indonesia kalau tidak berat sebelah atau tidak terima kekalahan. Contoh sepak bola aja kalau kalah ya ngamuk guys. Tapi itu netizennya, penontonnya, dan kayak piye ya guys ya, itu sudah kayak biasa banget gitu. Kita tuh kelahi-kelahi gitu kan, habis itu damai gitu kan. Tapi ya janganlah seperti itu. Kita kan sekarang di tahun 2025, masa nggak upgrade dari otak kita gitu kan. Sebaiknya lebih bagus lagi ke depannya ya kan, sehingga kalau memang kelasnya internasional ya kita memang harus lebih proper lagi dan memang harus netral seperti itu ya, mana yang poin mana yang enggak gitu kan, tidak berat sebelah seperti itu ya guys. Semoga menjadi pelajaran bagi kita dan semoga ya lebih baik lagi lah untuk Indonesia. Dan terima kasih buat Malaysia juga yang sudah berpartisipasi akan hal itu. Tapi Malaysia dari kemarin memang jadi pembicaraan gitu loh guys, karena memang persiapan dan etika, maksudnya adabnya orang Malaysia itu nampak banget di situ gitu loh guys ya. Beda gitu kan sama orang-orang Indonesia yang istilahnya mau bertarung itu kan emosi dan lain sebagainya. Itu bedanya sih, kita bisa melihat gitu. Jadi lebih matang lah seperti itu daripada segi mentalnya dan juga dari segi attitude-nya gitu guys ya. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.